kita pun dalam bermasyarakat maupun kita dalam kuliah kita juga melihat organisasi gitu kan, baik itu dalam lingkup yang kecil maupun dalam lingkup yang besar. Itu memang tempat untuk berorganisasi gitu kan, untuk nanti siapapun yang ada di dalam organisasi itu untuk mengeksplor dirinya lebih. Sebenarnya pada waktu itu yang akan menjadi prioritas kita tuh kuliah kita pada waktu itu ataukah organisasinya kita. Kembali lagi di Popsi aka Podcast Psikologi bareng aku Sekar Ayu Lujinggan yang pastinya beberapa menit ke depan akan menemani kalian. Dan tema kali ini tentunya berbeda dengan tema-tema sebelumnya karena di sebelah aku ada narasumber yang sangat konkret sama temanya. Di sebelah aku ada Mbak Brenda Permana. Say hi dulu Mbak. Halo semuanya. Hai. Oke, bisa dipaparkan sedikit nih Mbak Brenda Permana itu siapa, kuliah di mana, semester berapa gitu. Oke, halo semuanya. Aku Brenda Permana, kuliahnya di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung atau UIN 1 Tulungagung, jurusan Psikologi Islam semester 4. Nah, kalau tanyanya aku siapa, sebenarnya aku juga bingung jawabnya apa, karena kita pun juga punya banyak peran gitu kan. Nah, jadi sebagai mahasiswa aja sih, dan juga yang terkait dengan tema yang akan kita bawakan ini. Yes, temanya adalah organisasi, sesuatu yang lekat banget sama mahasiswa dan dunia perkuliahan. So, without any further ado, langsung aja ke pertanyaan pertama. Ini ada yang tanya, apa aja sih organisasi yang udah diikuti oleh Mbak Brenda? Oke, organisasi mungkin awal dulu ya. Tentunya juga kita nggak asing banget sama yang namanya organisasi. Kita juga udah melihat organisasi karena kita pun dalam bermasyarakat maupun kita dalam kuliah kita juga melihat organisasi gitu kan, baik itu dalam lingkup yang kecil maupun dalam lingkup yang besar. Nah, lalu kalau organisasi apa aja yang pernah aku ikutin, mungkin ini ya Awal mulanya. Oke, awal mulanya banget nih. Kalau awal mulanya banget ini mungkin agak sejarahnya. Bisa diceritain aja. Oke, awalnya adalah aku berorganisasi di masyarakat. Jadi dulu pernah aku mendapatkan sebuah kesempatan untuk belajar di sebuah organisasi kemasyarakatan. Nah, itu aku masih SD sebenarnya, masih kecil. Oke, jadi sejak dini banget tuh. Tapi memang itu aku diberikan wadah dan kesempatan. Tempat itu memang tempat untuk berorganisasi, gitu kan, untuk nanti siapapun yang ada di dalam organisasi itu untuk mengeksplor dirinya lebih, gitu kan. Nah, lalu lepas dari situ masuklah SMP, SMA gitu kan. Sama sih biasa kayak organisasi yang ada di SMP, SMA. Nah, yang aku ikuti itu OSIS ya, biasa. Lalu ada juga kerohanian, ada Palang Merah Remaja gitu kan. Lalu ada juga Pramuka nih, yang menurutku juga paling asik. Lalu ketika udah lulus SMA, sebenarnya aku juga agak bingung nih. Ketika SMA pengennya fokus ke pengennya fokus ke kuliah aja gitu kan dengan jurusan yang aku ambil. Tapi aku mau ikut organisasinya nih gitu kan. Nah, bingung tuh akhirnya pada waktu itu targetku cuma satu organisasi aja gitu kan. Organisasi yang aku ikutin sampai sekarang di eksternal. Cuman ternyata aku kebawa arus tuh. Kebawa arus. Kebawa arus, jadi kebawa arus aja. Sampai akhirnya kemarin aku menjadi di HMJ juga. Kemarin namanya HMJ. Itu juga aku ikutin alur aja, nggak ada yang target harus ikut HMJ atau HMS gitu, nggak ada. Itu aja sih. Oke. Terus yang bikin terjun di dunia organisasi banget itu berawal dari kemauannya Mbak Brenda sendiri, atau mungkin kan biasanya ada ajakan-ajakan nih temennya kayak ikut dong, ayo ikut ini gitu. Jadi sebenarnya berasal dari support orang sekitar dulu. Ketika support orang sekitar, ternyata aku dapat fasilitas berupa support juga dari lingkungan gitu. Tapi nggak cuma itu juga harus didukung dengan kemauan dari dalam diri aku sendiri gitu. Jadi aku mau belajar di organisasi. Makanya aku melihat organisasi itu bukan cuma sebatas sebuah wadah aja. Atau cuma sebatas struktur, tapi juga di situ belajar gitu loh, bener-bener yang konotasi belajar gitu kan, untuk improve lagi, untuk explore lagi, mengekspresikan diri lagi. Nah gitu. Betul. Terus selama Mbak Brenda berorganisasi nih, pasti ada dong masa-masa naik turun, suka dukanya selama berorganisasi itu gimana Mbak, boleh diceritakan gitu? Oke, suka dukanya. Suka dulu atau duka dulu? Suka dulu dong. Oke, kalau yang suka dulu aku garis besarin ya.
mungkin ini secara dari individu aku sendiri, mungkin ada dari teman-teman ataupun dari Sekar juga punya versinya sendiri. Nah kalau dari versiku itu yang bikin aku suka di organisasi itu adalah bahwasanya ternyata setelah aku explore, aku ternyata pribadi yang suka ketika bertemu dengan orang lain. Padahal awalnya basicnya introvert. Nah jadi percaya nggak nih kalau introvert? Biasanya kan introvert itu dia nggak suka bersosial. Tapi ini nggak beda nih, introvertnya suka bersosial gitu kan. Jadi ketika aku datang ke sini dapat undangan dari teman-teman, ketemu sama Sekar sama teman-teman yang lain, ternyata aku bisa happy gitu. Dan di sini kan juga ada keorganisasian yang EPS ya kan. Nah gitu. Lalu itu berawal dari ketemu orang bisa bikin bahagia, terus juga aku menemukan sebuah value. Jadi ketika kita bisa menemukan sebuah value dalam organisasi maupun kita dalam mencapai sebuah goals apapun, mau value itu ketika kita perjalanan kita menikmati value itu mau suka ataupun duka, kita bakal tetap menikmatinya gitu loh. Gitu. Dan yang paling asik menurutku untuk sukanya adalah relasi sih. Betul. Relasi. I feel that so much. Nah, oke. Nah, kan backgroundku bukan dari sini nih ya, bukan dari Jatim. Nah, aku ketemu sama teman-teman yang di Jatim, teman-teman yang dari berbagai macam tempat, berbagai budaya, berbagai kebiasaan gitu. Karena itu ternyata juga menciptakan perasaan bahagia juga gitu. Jadi kalau aku bisa tarik kesimpulan, mungkin ini agak klise juga sih. Ketika berorganisasi kok sama dengan aku mendapatkan kebahagiaan gitu, karena juga background itu tadi gitu. Itu sukanya. Next, dukanya. Oke. Dukanya. Dukanya. Aduh. Semoga dukanya ini nggak bikin teman-teman ini ya, nggak bikin minder ataupun nggak bikin putus asa untuk terus explore di organisasi. Jadi dulu pernah aku ketika SMA itu mendapatkan sebuah duka di organisasi. Karena awalnya gini, karena mungkin backgroundku yang suka tantangan, cuman nggak semua tantanganku coba gitu kan. Jadi aku memilah-milih mana sih tantangan yang akan sesuai dengan goalsku gitu. Nah pada waktu itu yang aku bilang tadi depan, aku mengikuti sebuah pramuka tuh, asik tuh sebenarnya. Cuman ternyata banyak dukanya juga di situ ya kan. Jadi aku pernah mengikuti sebuah event perlombaan pada waktu itu, kontingen ada sekitar 20 temen di situ. Ceritanya adalah kita itu satu kontingen sekian banyak orang, nggak cuma dari SMA aku aja tapi juga dari seluruh kotaku, kabupatenku. Biasanya lomba pramuka banyak juga pesertanya. Jadi itu banyak banget. Jadi kita itu kita jalan kaki sekitar 30-40 km. Wow kan ya, 40 km dengan bekal kita. Jadi bawa bekal. Yang benar ransel itu mungkin isinya adalah mungkin bahan makanan atau minumnya kita. Terus nanti kita di tengah akan kita ketemu pos, terus kita bakal ada tantangan ataupun perlombaan lagi gitu. Nah iya, jadi bekal-bekal kita dibawa sekian gitu loh dengan tantangan itu. Ternyata di situ aku menemukan sebuah arti bahwa perjuangan teman-temanku sebaya ketika itu luar biasa banget. Teman-teman bisa bertahan, dan di situ juga nggak cuma sebatas itu aja, tapi ternyata banyak banget arti yang bisa aku ambil dari kedukaan itu. Yang kedukaannya itu adalah ternyata aku nggak bisa sampai garis finish nih. Nah gitu, jadi aku harus putus sebelum waktunya gitu, harus selesai sebelum waktunya. Cuman memang value ataupun ibaratnya makna dari kegiatan itu bisa benar-benar aku rasain hingga saat ini gitu kan. Nah, kan dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, Mbak Brenda tuh selalu banget aktif berorganisasi. Yes kan? Nah, aku pengen tanya, ini pasti teman-teman itu juga lagi struggle, gimana sih orang yang aktif berorganisasi, tapi dia itu juga bisa mengatur, juga bisa menghandle bidang akademiknya gitu. Menurut versi Mbak Brenda sendiri, tuh gimana cara Mbak Brenda nge-handle organisasi dan juga nge-handle kuliah? Oke, berarti untuk time management ya, manajemen antara organisasi sama kuliah. Jadi kalau misalkan sekarang tadi aku udah jabarin tuh ada organisasi apa aja gitu kan, ada sekian. Cuman dari organisasi sekian itu enggak kok aku melaksanakan atau menjalankan itu dalam satu waktu. Jadi aku ada target tuh, misalkan aku pengen belajar kesehatan, misalkan ada PMR kan dulu SMA. Oh mungkin tahun pertama aku pengen belajar tentang kesehatan nih gitu. Untuk tahun kedua aku pengen belajar tentang kerohanian gitu. Jadi aku jadwalin gitu kan, untuk organisasi aku pengen belajar apa gitu. Lalu untuk mengatur waktunya gini, misalkan untuk sekarang ya, posisi sekarang misalkan dari dari pagi sampai sore kita kuliah gitu. Nah ketika kita menginjak kuliah, maka dari aku pun
nggak boleh yang mikirin organisasi. Aku mau fokus kuliah, oke aku kuliah. Ketika malamnya aku ada jadwal event organisasi, oke aku fokus ke event organisasi dulu gitu kan, nggak mikirin kuliah. Nanti kalau udah kelar event organisasinya baru aku kuliah lagi. Sebenarnya gitu, sebenarnya kelihatannya sesimpel itu, tapi ternyata enggak, karena nggak menutup kemungkinan dan benar-benar nggak menutup kemungkinan akan ada satu waktu di mana jadwal kuliah dan jadwal organisasi itu akan bertabrakan. Nah, di situ tuh yang sulitnya tuh di situ. Nah, gimana caranya kita mengatur prioritas? Sebenarnya pada waktu itu yang akan menjadi prioritas kita tuh kuliah kita pada waktu itu ataukah organisasinya kita? Jadi sebenarnya pertimbangannya nggak cuma itu, tapi juga pertimbangan bagaimana peran kita di kelas itu, di kuliah, apakah kita sedang matkul biasa, kelas biasa, ataukah kita sedang ujian, atau kita lagi praktikum gitu kan. Terus nanti peran kita di organisasi, kita punya misalnya kita jadi ketua pelaksana kah, atau kita jadi hanya sebatas atau anggota biasa. Nah itu juga jadi pertimbangannya sekarang gitu. Nah, kita udah belajar tentang time management, gimana caranya strategi kita untuk manajemen waktu. Dari itu, selain time management mungkin bisa dibilang benefit ya Kak ya. Selain benefit time management, menurut Kak Brenda, berorganisasi itu benefitnya apa aja? Oke, berorganisasi benefitnya apa aja? Nah, ini juga sering sih ditanya sama teman-teman. Jadi ada juga teman-teman tuh yang menanya sebenarnya kenapa sih aku harus ikut organisasi ini atau ikut kepanitiaan ini gitu? Ngapain aku ikut gitu kan? Karena ketika mereka mempertanyakan benefit, kita juga harus jawab dong benefitnya apa. Cuman kadang juga aku bingung nih, aku mau ngejawab benefitnya apa, karena agar mereka percaya pun kita harus menunjukkan bentuk fisiknya gitu kan. Ibaratnya seperti nanti akan ada sertifikat gitu, nanti akan ada kesempatan ini, misalkan bicara dengan psikolog, ngobrol sama psikolog apa segala macam gitu. Cuman ternyata benefit menurutku benefit yang lebih berasa itu adalah benefit yang bisa kita rasain sendiri. Jadi itu adalah benefit yang nggak kelihatan gitu loh. Seperti misalkan ketika Sekar pasti juga tahu kalau kita di organisasi ataupun kepanitiaan gitu, kita bakal belajar yang namanya leadership, ya, betul. Skill komunikasi, time management itu. Terus apakah kita bisa melaksanakan tugas di bawah tekanan ataupun enggak gitu. Terus bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan orang-orang yang baru. Bagaimana ketika kita ketemu sama orang baru. Terus banyak juga sih Sekar sebenarnya. Itu sedikitnya. Oke, dari semua pertanyaan yang udah teman-teman kasih ke HMPS, aku ada satu pertanyaan. Bukan pertanyaan sih, lebih ke closing statement. Karena ini juga udah habis, tapi dari aku sendiri, menurut Kak Brenda, kenapa kita harus berorganisasi dan se-urgent apa berorganisasi itu? Oke, jadi kalau ditanya kenapa kita harus berorganisasi? Berorganisasi dalam konotasi apa nih? Konotasi yang kayak terikat, terstruktur SKK atau enggak? Karena berorganisasi itu kan ada yang ada yang terikat, ada yang enggak. Yang enggak terikat pun misalkan kita berorganisasi di masyarakat atau kita cuma sebatas jadi anggota, itu kan udah masuk organisasi juga gitu. Nah, yang ditanyain organisasi gimana nih? Mungkin bisa dalam dua-duanya. Karena konteksnya kita pakai konteks general aja. Konteks universal, sorry. Oke. Untuk berorganisasi, misalkan berorganisasi di masyarakat, kita turun serta dalam kegiatan apapun itu yang nggak terlalu terikat, itu sebenarnya pasti. Karena kita juga hidup bareng orang lain, kita hidup bahkan negara kita pun juga terstruktur gitu kan ya. Gitu. Lalu untuk yang organisasi misalkan seperti HMPS gitu kan, apakah harus? Sebenarnya juga enggak gitu. Siapa yang mengharuskan? Enggak, karena setiap dari kita itu punya pilihan sendiri, punya pilihan kita apakah mau berorganisasi atau enggak. Kalau misalkan dari diriku sendiri, sebenarnya aku juga enggak mengharuskan diriku untuk berorganisasi, enggak. Tapi kenapa aku milih organisasi? Karena itu adalah bentuk dari pilihanku aja sih. Aku punya goals gitu. Dari goalsku ini bisa aku capai ketika aku berorganisasi gitu. Karena di dalam organisasi ini aku bisa, ibaratnya apa ya? Ini loh, bisa dengan cepat mencapai goalsku. Nah, makanya organisasi itu aku jadikan sebuah wadah agar aku bisa mencapai sebuah goals gitu. Jembatan ke targetnya gitu kan iya. Ya. So that's all of it guys. Thank you so much for watching. Itu semua pertanyaan-pertanyaan dan pembahasan kita pada sesi kali ini, pada Popsi ketiga hari ini. Udah gitu doang sih. Kak, like, share, and subscribe. 1, 2, 3. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.